Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadlatun Nisa. Pada kali ini kita akan membahas tentang pecahan dengan materi perkalian dan pembagian pecahan dan desimal Matematika kelas 5 SD. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu 3.2 menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. 4.2 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Apa itu pecahan? Yang dimaksud dengan pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Untuk menjelaskan pengertian bilangan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, dapat menggunakan gambar ilustrasi di mana bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan atau ditandai dengan artiran. Bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan yang utuh dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Ini merupakan bolu kemojo khas dari Provinsi Riau. Pertanyaannya tentang pecahan yaitu, dalam suatu kelas, guru membagikan satu bolu kemojo utuh berbentuk segi 8 kepada setiap kelompok. Ada 3 bolu kemojo yang dibagikan kepada 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 4 siswa, kelompok 2 terdiri dari 5 anggota, dan kelompok 3 terdiri dari 6 anggota. Pertanyaannya, apakah setiap anggota kelompok menerima kue dengan bagian yang sama? Yang kedua, kelompok berapa yang mendapatkan kue terbanyak? Nah, untuk memulai ke selanjutnya, kita harus mengetahui materi tentang perkalian, pembagian, dan pecahan desimal. Berikut kita bahas materinya. Perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan yang ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Cara yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat kemudian dibagi dengan penyebut. Rumusnya A dikali B per C sama dengan A dikali B per C, dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soalnya. Jika kita mengalihkan bilangan 4 dan 3, itu sama artinya dengan menjumlahkan bilangan 3 sebanyak 4 kali, yaitu seperti berikut. 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Selanjutnya, 3 dikali 3 per 4 sama dengan 3 per 4 ditambah 3 per 4 ditambah 3 per 4, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 per 4. Hasilnya 9 per 4, kita kecilkan menjadi 2, 1 per 4. Selanjutnya yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Mengalihkan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, secara sistematis, bentuk umum perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk rumus berikut. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D sama dengan AC per BD. Dengan A, B, C, dan D bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Berikut contoh soalnya. Perhatikan gambar di atas. Diketahui sebuah persegi yang sisinya satu satuan dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Luas daerah yang diarsir adalah 1/6 dari luas daerah seluruh persegi. Secara sistematis dinyatakan sebagai berikut. 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1 dikali 1/2 dikali 3 sama dengan 1/6. Yang ketiga yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran.
Pada perkalian pecahan, jika terdapat pecahan campuran, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Jika kalian belum tahu bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, silakan pelajari materi tentang cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Sekarang coba kalian perhatikan bentuk contoh berikut. 4/7 dikali 2 1/2 sama dengan 4/7 dikalikan 2 1/2. 4/7 dikali 2 ditambah 4/7 sama dengan 1/2, sama dengan 4 dikali 7/7 ditambah 4 dikali 1/7 dikali 2. Selanjutnya 8/7 ditambah 4/14 sama dengan 16/14 ditambah 4/14, hasilnya 20/14. Dikecilkan menjadi pecahan campuran yaitu 1 6/14 sehingga dikecilkan lagi menjadi 1 3/7. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan spesial yang menyertakan pembilang dan penyebut. Selain operasi hitung perkalian pecahan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembagian pecahan. Yang menarik dari pembagian pecahan adalah tidak semua pembagian akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Pembagian pecahan juga dapat menghasilkan nilai yang lebih besar. Perkalian dan pembagian pecahan sangat erat kaitannya dan akan dibahas lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Rumusnya A/B dibagi C sama dengan A/B dikali 1/C sama dengan A/B dikali C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat dan B dan C tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa cukup hanya dengan langkah seperti uraian rumus perkalian pecahan, pembagian dibalik, kemudian berlaku operasi kali. Perhatikan contoh berikut. Yang ketiga, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan campuran ialah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kunci dari pembagian pecahan campuran ialah pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh di samping. Selanjutnya, perkalian dan pembagian pecahan desimal. 1. Perkalian pecahan desimal. Hasil perkalian pecahan desimal dapat ditentukan dengan cara mengabaikan tanda koma terlebih dahulu. Lalu setelahnya, hasil perkalian diketahui, kembalikan tanda koma dengan banyak angka di belakang koma dengan jumlah angka di belakang koma dari pecahan desimal yang dikalikan. Yang kedua, pembagian pecahan desimal. Setelah kita membahas mengenai perkalian pecahan desimal, kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal bisa dilakukan dengan cara pengurangan berulang, namun hasil pembagian pecahan ini juga dapat ditentukan dengan mengubah bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi menjadi bentuk bilangan cacat terlebih dahulu. Bisa diperhatikan contohnya. Demikian pembelajaran kita tentang perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.